Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Anugrah Rahma, NIM 70200122008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan respiratory system. Nah, fungsi utama dari sistem pernapasan adalah untuk menukar oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Proses pertukaran gas itu sendiri berlangsung di divisi pernapasan di dalam paru-paru. Sisa saluran pernapasan, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Pada dasarnya, berfungsi sebagai saluran udara untuk mengalir, masuk, dan keluar dari paru-paru, dan merupakan pembelahan konduksi. Rongga hidung dilapisi dengan selaput lendir bersilia. Lendir lengket memerangkap partikel yang dihirup, sementara detak silia mendorong lendir yang syarat puing ke tenggorokan untuk ditelan. Bakteri yang dihirup dihancurkan oleh lisosim di dalam lendir. Perlindungan tambahan terhadap patogen potensial disediakan oleh limfosit dan antibodi. Ada 3 lipatan jaringan yang timbul dari dinding rongga hidung, disebut nasal konki atau turbinates. Struktur ini berfungsi untuk meningkatkan permukaan kontak dengan udara yang dihirup, memungkinkan hidung untuk dengan cepat menghangatkan, melembabkan, dan membersihkannya. Atap rongga hidung memiliki sel saraf penciuman di lapisannya bertanggung jawab atas indera penciuman. Dari hidung, udara yang dihirup berubah 90 derajat ke bawah saat mencapai faring. Belokan ini adalah jebakan lain untuk partikel debu besar yang karena kelembabannya menabrak dinding posterior tenggorokan dan menempel pada mukosa. Faring menampung beberapa amandel. Jaringan imunokompeten dari sistem kekebalan ini berada pada posisi yang baik untuk merespon patogen yang dihirup. Selain udara yang dihirup yang sedang menuju ke paru-paru, faring juga mengalirkan makanan dan minuman dari mulut ke kerongkongan. Karena aspirasi makanan atau minuman ke dalam paru-paru berpotensi mengancam nyawa, terdapat mekanisme untuk mencegah hal ini terjadi. Pangkal tenggorokan adalah yang paling kritis dalam hal ini. Pembukaan laring dijaga oleh flap jaringan yang disebut epiglotis. Saat menelan, laring ditarik ke atas dan epiglotis terbalik, mengarahkan makanan dan minuman ke kerongkongan. Lebih penting lagi, pita suara juga menutup untuk melindungi jalan napas. Dari laring, udara mengalir ke trakea, batang tenggorokan yang kemudian terbagi menjadi 2 bronkus primer, memasuk ke 2 paru-paru. Di paru-paru, cabang bronkus primer menjadi bronkus dan bronkiolus yang lebih kecil, yang membentuk pohon bronkial dengan jutaan saluran udara. Saluran udara memiliki lapisan otot polos di dindingnya yang memungkinkan mengerut atau melebar. Menanggapi permintaan tubuh yang lebih tinggi akan udara seperti saat berolahraga, saluran udara melebar untuk meningkatkan aliran udara. Di sisi lain, dengan adanya polutan di udara, saluran udara menyempit untuk meminimalkan masuknya mereka ke paru-paru. Laring, trakea, dan pohon bronkial dilapisi dengan epitel kolumnar bersilia yang menghasilkan lendir dan berfungsi sebagai ekskalator mukosiliar. Lendir memerangkap partikel yang dihirup, sedangkan pemukulan silia menggerakkan lendir ke atas menuju tenggorokan tempat ia ditelan. Komponen terakhir dari divisi konduksi, bronkiolus terminal, bercabang menjadi beberapa bronkiolus pernapasan yang menandai mulai divisi pernapasan.
Bronkiolus pernapasan diakhiri dengan kantung udara mikroskopis yang disebut alveoli, yang masing-masing dikelilingi oleh kapiler darah. Di sini proses pertukaran gas berlangsung. Dinding alveolar terutama terdiri dari tipe 1 sel squamosa tipis yang memungkinkan difusi gas dengan cepat. Oksigen yang dihirup bergerak dari alveoli di dalam darah di kapiler, sementara karbon dioksida berpindah dari darah alveoli untuk dihembuskan keluar dari tubuh. Ada juga sejumlah kecil sel kuboid tipe 2 yang mengeluarkan surfaktan yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan pada antarmuka udara cair dan mencegah alveolus runtuh pada akhir setiap pernapasan. Alveoli juga menampung jumlah besar makrofag siap menelan semua partikel yang terhirup yang berhasil melewati penghalang sebelumnya ke paru-paru. Makrofag yang syarat dengan puing kemudian naik eskalator mukosiliar ke tenggorokan untuk ditelan dan dicerna.